Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita kembali membuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema hidup dipimpin Tuhan. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal ke-32 ayat 8 dan 9 dan Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus berkata-kata dalam kehidupan kami, sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami senantiasa dipimpin di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati para pendengar Blessing Morning, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah melalui setiap kebenaran firman-Mu ini, kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kehidupan manusia sering digambarkan seperti melakukan perjalanan. Sebuah perjalanan pasti memiliki tujuan. Untuk sampai pada tujuan, manusia membutuhkan petunjuk atau tuntunan. Tujuan orang Kristen adalah tujuan kekal, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana dengan realita atau kenyataan dalam kehidupan kita ini? Masih ada banyak orang yang hidup tanpa tuntunan Tuhan, hidup sekedar menghitung hari, artinya sudah menjalani hidup ini sampai berapa tahun atau sampai sekian puluh tahun. Banyak juga yang melakukan perjalanan tetapi asal jalan tanpa ada tuntunan. Setelah mengalami jalan buntu atau tidak tahu lagi bagaimana jalannya, baru meminta petunjuk Tuhan. Atau ada banyak orang yang juga merasa dapat menemukan jalannya sendiri. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan berkata, kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasehati. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali supaya menurut. Di ayat yang ke-8 menyatakan janji Tuhan, Tuhan hendak mengajar kita, Tuhan hendak menunjukkan jalan kepada kita, Tuhan hendak memberi nasihat kepada kita. Ayat yang ke-9 dikatakan jangan seperti kuda yang tidak berakal, harus dikendalikan dengan tali supaya menurut. Kita harus tunduk dan peka kepada pimpinan Tuhan. Tunduk berarti tidak lalai, memperhatikan apa yang Tuhan katakan atau perintahkan. Dari mana kita mendapatkan tuntunan, hikmat, dan pimpinan? Dari firman Tuhan dan Roh Kudus.
Firman Tuhan adalah sumber terang dan tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita, seperti yang dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun pergumulan kita, firman Tuhanlah jawabannya. Seringkali waktu kita habis memikirkan pergumulan dengan kekuatan sendiri. Mungkin ada di antara kita pendengar Blessing Morning yang saat ini membutuhkan hikmat untuk menyelesaikan persoalan, memutuskan sebuah perkara, atau memikirkan mengenai anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah atau kuliah. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita minta kepada Tuhan hikmat-Nya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Kita bisa mendapatkan tuntunan hikmat lewat saat teduh, persekutuan pribadi kita, dan ketika kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan bagaimana menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita? Bersyukurlah karena Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita seorang penolong selama kita hidup di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi, Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mengajar dan membimbing tentang firman Tuhan, sehingga kita senantiasa dituntun untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu peka dan memperhatikan pimpinan Tuhan, dan tidak berjalan menurut kehendak kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang akan menolong untuk kita memahami kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa menjalani kehidupan kami Tuhan hari lepas ke sehari dengan senantiasa peka akan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk terus Engkau pimpin di dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh merasakan Tuhan senantiasa ada pertolongan ketika kami menghadapi pergumulan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan kami saat ini Tuhan, biarlah kami mau datang kepadamu untuk mendapatkan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Berkatilah Tuhan untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.